Ini kita harus sampai benar-benar bersih, jadi nggak ada Warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani masa kini, salam bola kebon. karena Warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani masa kini, salam bola kebon. Di depan saya ini sudah ada 3 buah pohon kelengkeng, yang masing-masing itu berbeda teknik pengembangannya atau teknik dalam memperbanyak pohonnya. Yang pertama ini ada kelengkeng jenis mata lada. Ini menggunakan teknik sambung pucuk. Bisa dilihat ini sambungannya masih terlihat. Kemudian yang kedua ini ada kelengkeng merah, jenis merah, yang buahnya kulitnya warnanya merah. Ini menggunakan teknik sambung sisip. Masih terlihat. Oke. Yang paling ujung ini ada jenis kelengkeng madu. Ini menggunakan teknik cangkok. Nah, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya kepada teman-teman semua bagaimana teknik atau cara memperbanyak tanaman, khususnya tanaman buah. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam mencangkok. Saya akan mencangkok pohon kelengkeng. Sebelum kita mencangkok, saya ada sedikit pengalaman. Pengalamannya apa? Dari ketiga jenis pengembangan ini, masing-masing punya kelemahan dan punya kelebihannya. Untuk sambung pucuk, dia kelebihannya satu, dia punya akar tunggang. Jadi dia ini pohon aslinya atau yang kita sebut sailingnya ini kan sailing dia mempunyai akar tunggang karena dia dari biji, asalnya dari biji, kemudian kita sambung pucuknya seperti ini. Dia memiliki akar tunggang, jadi ketika ditanam di tanah dia kuat. Kemudian kelemahannya dia itu ada kemungkinan untuk bermutasi, walaupun kemungkinannya sangat kecil. Dia berkemungkinan, tapi kemungkinannya sangat kecil untuk bermutasi. Jadi dia bermutasi karena ada proses perkawinan di sini. Dia biasanya kemungkinan buruknya dia akan merubah. Jadi pohon aslinya ini akan mempengaruhi pohon pucukannya ini untuk merubah buahnya. Kemudian yang ini sambung sisip. Sambung sisip ini sama-sama dari sailing, dari pohon dari biji. Dia disambung disisipkan di sebelah sampingnya. Dia keunggulannya sama, dia mempunyai akar tunggangnya, jadi pohonnya nanti kokoh. Kelemahannya sambung sisip itu, nah ini karena dia disisipkan di samping, dia mudah patah, guys. Kemudian kalau teknik cangkok ini kelemahannya dia tidak memiliki akar tunggang karena bukan dari biji. Keunggulannya dia untuk berubah itu hampir tidak ada, jadi pasti sama dengan indukannya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke proses pencangkokan. Alat-alat apa saja sih yang kita butuhkan dalam proses cangkok ini? Yang pertama kita menggunakan pisau yang tajam tentunya. Kemudian ada plastik sebagai pembungkus dan tali rafia sebagai pengikat. Kemudian ini kita menggunakan bawang merah, tapi bukan untuk memasak. Oke, ikuti aja terus bagaimana prosesnya. Di depan saya sudah ada pohon kelengkeng yang akan kita cangkok. Ini jenisnya kristalin, bro.
Pohonnya sudah lumayan subur, sudah tinggi. Nah, sebelum kita mencangkok, saya akan kasih tahu tipsnya. Jadi sebelum kita mencangkok, kita pahami dulu karakter pohonnya, coy. Jadi kita pahami perkembangan pohonnya seperti apa. Apakah itu termasuk pohonnya yang perkembangannya cukup pesat atau yang perkembangannya agak lambat dan sebagainya. Kalau untuk pohon kelengkeng, berdasarkan pengalaman saya, ini jenis pohon yang perkembangannya cukup pesat. Jadi sebelum mencangkok, kita lihat dulu ya guys, batangnya. Nah, usahakan jarak yang akan kita cangkok itu dari jarak yang kita cangkok dan ujungnya ini jangan terlalu jauh. Nanti kalau terlalu jauh dia akan panjang banget. Ketika kita potong, akarnya sudah tumbuh, nanti dia akan panjang sekali. Jadi usahakan jangan terlalu jauh antara posisi pucuk dengan yang akan kita cangkok. Kemudian kita mencangkok itu pilihlah batang yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Jadi pas sedang guys. Kita buang batang-batangnya ini atau daun-daunnya. Kemudian kita lingkari seperti ini. Kemudian kita kupas. Jarak antara paling ujung dengan ujung itu terserah coy. Menyesuaikan batang intinya lah. Dalam menguliti ini kita harus sampai benar-benar bersih guys. Jadi nggak ada serat-serat kulit yang tersisa. Karena apa? Kalau masih ada serat-serat kulit yang tersisa, walaupun sangat kecil, dia akan menumbuhkan kulit kembali. Jadi nanti ini itu rapat kembali, dirapatkan kembali dan tidak tumbuh akar. Jadi cangkokannya gagal. Nanti saya akan kasih tahu contoh mencangkok yang gagal karena dia kulitnya kurang bersih. Jadi dia tumbuh kulit kembali, akarnya tidak tumbuh. Kemudian kita tunggu sampai kering atau boleh kita kering-keringkan seperti ini. Karena kan biasanya ketika kita melakukan pengupasan pada batang, dia ada muncul kambiumnya, semacam air, dia berair seperti itu. Jadi kita tunggu sampai kering atau kita keringkan. Setelah kering, kemudian kita pakai berambang yang tadi atau bawang merah. Fungsinya untuk apa? Bawang merah ini sebagai perangsang akar alami. Kita oles-oleskan di sini. Jadi ini antara kulit dan batang ini yang nanti kita harapkan akan keluar akarnya di sini. Jadi kita olesin bawang merahnya. Ini adalah contoh mencangkok yang gagal karena kurang bersih dalam menguliti. Ini masih terlihat ini kulit barunya. Jadi dia dalam proses pengulitan itu kurang bersih sehingga kulitnya itu menyatu kembali. Ini jenis pohon jeruk. Oke, bisa terlihat ya guys. Ini contoh kurang bersih dalam menguliti. Jadi tidak tumbuh akar. Kita olesi dengan bawang merah, kemudian kita ikat sebelah sini ya menggunakan plastik sebagai pembungkus tanah. Kemudian bagian yang sudah kita olesi dengan bawang merah tadi, kemudian kita bungkus pakai tanah seperti ini. Seberapa besar tanahnya yang itu tergantung dengan besar kecilnya batangnya guys, batang yang kita akan cangkok. Jadi menyesuaikan aja, fleksibel.
menyesuaikan dengan batangnya. Tanahnya kita kepal-kepal dan bentuk seperti ini, kemudian kita bungkus dengan plastiknya. Kenapa saya lebih suka menggunakan plastik yang transparan? Karena kita lebih mudah mengontrol pertumbuhan akarnya, guys. Jadi kan terlihat nanti, oh akarnya udah tumbuh atau belum. Oke, kemudian kita ikat ujungnya. Dan kita tambah satu ikatan lagi di tengah. Ya, kuat. Dan kita rapikan. Kita potong-potong tali rafianya. Semua kita beri lubang. Beri lubang ini tujuannya agar air hujan atau kita siram itu dia bisa masuk, dan nanti sebagai keluarnya akar. Nanti akar biasanya keluarnya dari lubang-lubang ini, guys. Oke, mungkin itu saja berbagi pengalaman dengan kami. Mari menanam mumpung sudah datang musim hujan. Salam dari kami, salam Bolo Kebon, salam petani masa kini.